Kalau sahabat tani mempunyai tanaman kerdil, macet pertumbuhannya terserang hama dan penyakit, coba sahabat tani rutin menyepray racikan ini, yaitu bahan yang sederhana banyak di sekitaran kita. Hasilnya itu luar biasa dasarnya, tanaman tumbuh subur, bebas hama dan penyakit itu total. Yang penting sahabat tani itu rutin menyepray untuk tanaman ya. Ini untuk tanaman padi luar biasa untuk mengatasi daun padi menguning, dan untuk tanaman cabai sudah terbukti pada lahan pertanaman saya. Cukup kita menggunakan ini saja sahabat tani. Ini ya ukurannya itu 3 tangki saja. Tanaman tumbuh subur, berbuah lebat. Yang tadinya tanaman cabai saya itu macet pertumbuhannya, hasilnya begini. Sesudah masuk di fase generatif, anti patek juga sahabat. Dan di fase pertumbuhan itu bebas yang namanya biasanya busuk daun sahabat tani ya. Tetapi serutin menyepray ini bebas namanya busuk daun, busuk ranting dan juga hama sahabat. Ya lebih kebal terhadap hama dan penyakit juga. Ini untuk buah pada tanaman kita itu lebih bagus dan panen juga kita lebih meningkat karena di sini ada unsur hara nitrogen, ada hormonnya seperti auksin, gibberellin untuk tanaman. Yang penting sahabat tani itu rutin menyeprainya, apalagi pada tanaman yang sudah masuk di fase generatif. Hati-hati di sini sangat bahaya tentang hama. Untuk tanaman padi sahabat bisa sembuh memakai bahan ini. Dan sebagai pupuk yang sangat super pengganti urea sahabat. Nah pasti mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede. Sahabat, semakin sering tanaman padi dikasih urea itu semakin parah. Tapi ketika sahabat menyepray memakai bahan ini, itu semakin hijau dan terhindar dari daun padi menguning akibat penyakit dan bakteri dan jamur sahabat ya, atau patogen jahat. Nah ini adalah pupuk penghijauan daun pada tanaman, termasuk untuk tanaman padi maupun untuk tanaman cabai di fase vegetatif untuk penghijauan daun. Sehingga ketika kita menggunakan bahan ini, itu penyakit pada tanaman sembuh total. Oke sahabat, ini adalah santan kelapa yang besar sekali manfaatnya untuk tanaman. Dan manfaat santan kelapa untuk tanaman meningkatkan kesuburan tanah kaya unsur hara makro maupun mikro yang sangat dibutuhkan tanaman seperti kalium, fosfor, magnesium yang merupakan makronutrien penting untuk pertumbuhan tanaman. Nah, santan juga mampu membantu meningkatkan retensi air tanah sehingga tanah menjadi lebih subur. Di dalam kelapa juga terdapat air kelapa yang tinggi akan hormon sitokinin yang mendukung pembelahan sel serta mendorong pertumbuhan tanaman lebih cepat sahabat ya. Nah sahabat, nggak panjang lebar, oke, untuk cara pembuatannya yang kita harus di sini kita siapkan kelapa 1 biji ya sahabat ya. Nah kelapa ini seperti yang saya bilang itu tinggi unsur hara seperti magnesium dan juga fosfor sehingga mempercepat anakan padi kita sahabat ya. Nah dan sahabat, dan untuk airnya di sini ntar kita akan gunakan, jangan dibuang sahabat ya, maupun ampas-ampasnya. Yang perlu sahabat ketahui adalah cara pembuatannya biar hasilnya itu sangat maksimal. Nah oke sahabat, pertama-tama di sini yang kita sediakan adalah wadah kosong seperti ini. Nah oke, untuk buah kelapanya yang sudah dikupas kita akan mengambil airnya dulu, kita tuang air dari kelapa ini sahabat ya, jangan dibuang airnya karena hormon atau zat pengatur tumbuhnya itu atau ZPT-nya itu sangat tinggi pada air kelapa tersebut. Nah untuk prosesnya biar lebih maksimal sekarang saya akan kasih tahu sahabat ya. Nah sahabat, setelah ini sahabat, oke, kita akan taruh tadi air kelapanya dan sekarang kita akan pecahkan dari kelapa ini sahabat ya. Nah untuk ke kelapa ini kita cukup gunakan 1 biji dulu sahabat ya. Nah setelah ini baru kita parut sampai benar-benar halus semua dari 1 biji kelapa tersebut sahabat ya, 1 biji kelapa tersebut. Nah sahabat, nah ini udah halus sahabat ya. Dan setelah halus seperti ini, ntar kita akan kasih air sebanyak 600 ml. Pastikan air yang kita gunakan adalah air hangat sahabat ya, jangan memakai air dingin. Nah oke, kita tuangin 600 ml air. Setelah itu baru kita aduk-aduk sehingga dalam
dalam kelapa tersebut mengeluarkan santannya sahabat ya. Nah pertanyaannya bagaimana dengan santan biasa sahabat ya, seperti santan yang dijual di pasaran. Sahabat bisa menggunakan santan yang dijual di pasaran itu nggak ada masalah, tetapi dosisnya harus tinggi. Dalam satu gendongan sahabat bisa menggunakan 1 bungkus. Oke sahabat, ini udah jadi sahabat ya. Nah kalau udah jadi santan seperti ini, kita sediakan wadah, lalu kita saring sahabat ya. Nah kita saring seperti ini. Oke. Setelah ini sahabat, oke bentar dulu. Nah pastikan kita memakai 2 tangan dan memakai tenaga kuat-kuat biar santannya itu semuanya keluar sahabat ya. Oke. Nah setelah ini sahabat, ntar kita ambil dari air kelapa tersebut yang tinggi hormonnya itu. Nah ini di air kelapanya langsung kita tuangkan seperti ini sahabat ya. Oke, kita tuangkan semuanya. Nah baru kita goyang-goyangkan sedikit pelan-pelan aja sahabat ya, baru kita masukkan ke dalam botol. Ingat, untuk 1 biji kelapa itu sahabat bisa gunakan air kelapanya itu semuanya. Dan ntar setelah menjadi santan sahabat ya, baru dicampur bersama santan tersebut yang sudah jadi sahabat ya. Nah ini dia udah jadi. Oke. Nah sahabat, setelah ini kita bisa melakukan fermentasi selama 1 minggu. Sahabat bisa menggunakan Yakult atau bisa memakai IE4 sahabat ya. Untuk IE4 ini sahabat bisa menggunakan 100, maksud saya untuk IE4 sahabat ya, sahabat bisa menggunakan 20 ml per 600 ml santan ini dan lakukan fermentasi selama 15 hari. Nah untuk dosis dan ukurannya sahabat ya, bisa menggunakan 600 ml atau 1 botol ini untuk 2 gendongan semprotan dan spray ke tanaman padi kita itu ketika pindah tanam untuk menghijaukan daun sahabat ya. Nah pertanyaan, apakah bisa langsung diaplikasikan? Bisa sahabat, tetapi tunggu dulu 2 hari 3 hari baru bisa langsung diaplikasikan pada tanaman padi biar hasilnya lebih jos maksimal. Oke sahabat, itu cara pembuatannya. Untuk sistem spray silahkan sahabat memakai untuk 600 ml ini. Sahabat bisa gunakan 2 gendongan semprotan atau bisa dibagi 2 maksudnya ya. Berarti 600 ml sahabat bisa menggunakan ke 30 liter air begitu ya. Dan silakan spray ke tanaman setelah pindah 7 hari setelah pindah tanam ya, terhindar dari penyakit termasuk patogen maupun bakteri jahat yang ada pada tanaman, termasuk untuk tanaman cabai yang tingkat stresnya itu tinggi. Itu saja sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.